warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Fauziah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, NIM 1950410103. Di sini saya akan membahas tentang produksi. Sebelum kita membahas tentang produksi, saya akan memberi penjelasan tentang teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Nah, sekarang kita akan membahas tentang produksi. Apa yang dinamakan dengan produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produsen sendiri dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi atau meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan dengan hasil produksi. Berikut adalah fungsi produksi secara matematis yang berupa rumus. Q sama dengan F kali K, L, R, T. Dengan keterangan Q sama dengan jumlah output atau hasil, K sama dengan modal atau kapital, L sama dengan tenaga kerja atau labor, R sama dengan kekayaan atau raw material, dan T sama dengan teknologi. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Dalam teori produksi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah, dan yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Selanjutnya adalah tahap-tahap produksi. Yang pertama ada produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, dan maka produksi rata-rata atau AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. AP sama dengan TP dibagi L. Yang kedua adalah produksi marginal. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Apabila delta L adalah pertambahan tenaga kerja, delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Selanjutnya adalah produksi total. Jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Untuk selanjutnya adalah tujuan produksi. Produksi mempunyai 6 tujuan. Yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan lapangan usaha. Dan yang terakhir atau yang keenam, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang kurva biaya produksi. Ini yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya total, rata-rata biaya tetap, rata-rata biaya variabel, total rata-rata biaya, dan biaya marginal. Kemudian berdasarkan tabel tadi, kita tuangkan ke dalam kurva biaya produksi. Seperti inilah gambar kurvanya. Ini adalah kurva biaya produksi yang menghubungkan antara biaya dengan jumlah outputnya. Yang pertama adalah biaya tetap rata-rata atau AFC. Dapat kita lihat semakin banyak output yang dihasilkan, semakin kecil nilainya. Maka kita lihat kurvanya semakin turun. Berikutnya adalah biaya variabel rata-rata atau AVC. Semula tinggi pada output yang pertama, kemudian output kedua turun, output ketiga turun. Lama-lama dia naik lagi seiring bertambahnya jumlah output. Kemudian biaya total rata-rata atau ATC.
adalah jumlah dari biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Dan seperti inilah bentuk kurvanya. Selanjutnya adalah biaya marginal atau NC. Kita lihat kurvanya pada output yang pertama dia menurun. Seiring dengan bertambahnya output, dia akan naik ke atas. Kita lihat di sini biaya marginal itu berpotongan dengan biaya variabel rata-rata. Titik yang paling minimum. Demikian juga biaya marginal memotong biaya total rata-rata pada titik yang paling minimum. Selanjutnya dari kurva ini saya ingin mengetahui, misalnya kita ingin mengetahui berapa biaya marginal pada output yang ke-6. Maka kita bisa lihat dari kurva saya. Saya tarik pada output yang ke-6 sampai menyentuh biaya marginal. Maka biaya marginal untuk output yang ke-6 sebesar 45. Kemudian kalau kita mau mengetahui berapakah total biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan output yang ke-6, kemudian kita lihat pada total biayanya. Total biayanya adalah pada titik 30. Maka untuk mengetahui total biaya pada output ke-6 adalah 30 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 180. Itu adalah biaya total untuk menghasilkan output ke-6. Cukup sekian materi produksi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.